Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo ingin memaparkan materi mengenai etika profesi dan tanggung jawab profesi hukum. Sebelum masuk ke materi, maka izinkan saya untuk memperkenalkan nama kelompok kami. Saya sendiri bernama Riri Esmodiong, kemudian ada Putri Hayasin, kemudian ada Zulfi Yunita Usman, dan yang terakhir ada Agung Andriarto Usman. Baik, yang pertama pengertian etika. Etika profesi hukum sebagai bagian dari ilmu akhlak, mengatur kewajiban para anggota profesi hukum, hakim, penuntut ilmu umum, advokat, notaris, dan lain-lain. Berperilaku yang dapat disetujui oleh orang-orang yang adil. Kemudian, etika adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Pembentukan etika melalui proses filsafat sehingga etika merupakan bagian dari filsafat. Unsur utama yang membentuk etika adalah moral. Etika bagi setiap profesi termasuk profesi hukum berkaitan dengan norma kehidupan antar manusia yang sangat erat hubungannya dengan masalah hak asasi manusia. Kemudian ciri-ciri etika itu ada 3. Yang pertama, sebagai sistem nilai. Sebagai sistem nilai itu yaitu nilai-nilai, norma moral yang menjadi pegangan tingkah laku. Kemudian yang kedua, sebagai kode etik, asas atau nilai moral bagi anggota profesi tertentu. Yang terakhir, sebagai filsafat moral, ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Kemudian, tanggung jawab profesi hukum. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah kewajiban yang ditanggung seorang individu, termasuk menanggung akibatnya. Tanggung merupakan suatu kesadaran dan manusia akan perilaku ataupun perbuatan yang disengajai dan juga tidak disengajai oleh mereka. Tanggung jawab profesi hukum itu sendiri diartikan dalam mendapatkan profesional hukum wajib bertanggung jawab. Artinya, kesediaan melakukan dengan sebaik-baik mungkin tugas apa saja yang sudah termasuk lingkup profesinya. Yang kedua, bertindak secara profesional tanpa membedakan hal bayaran dan cuma-cuma. Kemudian, kata tanggung jawab berkaitan kata jawab atau respons. Beberapa pengertian tanggung jawab atau responsibly dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab wajib menanggung segala sesuatu kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan dipersalahkan. Kemudian, tanggung jawab adalah kewajiban dalam tugas tertentu. Tanggung jawab timbul setelah diterima wewenang. Dan yang terakhir, menurut Lawrence Bagus, tanggung jawab adalah konsekuensi niscaya dari kehendak bebas manusia dan imputability yang berlandaskan kehendak bebas. Selanjutnya, kita beralih ke profesi hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, seperti keterampilan dan kejuruan tertentu. Menurut Sudikno, profesi hukum merupakan suatu kegiatan pelayanan dalam bidang hukum melalui pendidikan tinggi hukum, berdasarkan moral atau etik. Profesi hukum bekerja berdasar hukum sebagai legalisasi kekuasaannya. Profesi yang memiliki kekuasaan yang dibenarkan untuk bersikap dan berperilaku tertentu menurut hukum. Ciri yang melekat di antaranya yaitu yang pertama, didahului persiapan memperdalam pemahaman tentang hukum. Yang kedua, menunjuk pada keanggotaan yang tetap, yang membedakan dengan keanggotaan yang lain, atau ada spesifikasi keilmuan. Yang ketiga, adanya sikap kesediaan menerima atau disebut dengan aseptabilitas atas pekerjaan yang dilakoninya, atau juga tidak menuntut berlebihan atas kliennya. Dan yang terakhir itu ada orientasi pelayanan melalui penegakan hukum dan keadilan. Berikut ciri-ciri profesi hukum. Yang pertama ada disinterestedness, yaitu tidak berorientasi pada pamrih untuk keuntungan diri sendiri. Yang kedua ada rasionalitas, yaitu dengan menerapkan ilmu tertentu, mencari yang terbaik,
efisien dan bertumpu pada pertimbangan ilmiah. Yang ketiga ada spesifitas fungsional, yaitu memiliki otoritas profesional yang ditandai dengan spesifikasi fungsi. Dan yang terakhir ada universalisme, yaitu pengambilan keputusan didasarkan pada apa yang menjadi masalahnya, bukan siapa atau keuntungan apa. Dalam profesi, kita harus mempunyai kode etik. Kode etik profesi yang pertama adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. Dan yang terakhir, menjadi hasil self-regulation dari profesi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Macam-macam profesi hukum. Yang pertama ada jaksa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang bertindak sebagai penuntut umum, pelaksanaan putusan pengadilan atau kewenangan lain yang diamanatkan undang-undang. Definisi jaksa yang mudah adalah orang yang menyampaikan dakwaan di pengadilan dan menjalankan hasil putusan pengadilan alias eksekutor. Kode perilaku jaksa adalah serangkaian norma sebagai pedoman untuk mengatur perilaku jaksa dalam menjalankan jabatan profesi, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, serta menjaga hubungan kerjasama dengan penegak hukum lainnya. Yang kedua ada hakim. Definisi hakim pada umumnya merupakan orang yang ditunjuk dalam hal memeriksa, mengadili perkara, dan memutuskan perkara tersebut. Lebih mudahnya lagi, hakim adalah mereka yang akan menegakkan keadilan di dalam ruang sidang pengadilan. Perkara yang diadili bisa berupa perkara pidana, perdata, dan juga berbagai permohonan. Prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim diimplementasikan dalam 10 aturan perilaku sebagai berikut. Yang pertama, berperilaku adil. Yang kedua, berperilaku jujur. Yang ketiga, berperilaku arif dan bijaksana. Yang keempat, bersikap mandiri. Yang kelima, berintegritas tinggi. Yang keenam, bertanggung jawab. Yang ketujuh, menjunjung tinggi harga diri. Yang kedelapan, berdisiplin tinggi. Yang kesembilan, bersikap rendah hati. Yang ke-10, bersikap profesional. Selanjutnya, notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Dalam menjalankan tugasnya, notaris memiliki kode etik tersendiri dan merupakan profesi terhormat yang memerlukan integrasi dan kualifikasi tersendiri. Kewajiban notaris sebagaimana diatur dalam pasal 3 Kode Etik Notaris memiliki akhlak dan kepribadian yang baik, menghormati dan menjunjung tinggi martabat kantor notaris, menjaga dan mempertahankan kehormatan asosiasi, bersikap jujur, independen, tidak memihak, dapat dipercaya, dan penuh tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris, mengutamakan pelayanan untuk kepentingan masyarakat dan negara, memberikan jasa pembuatan akta bagi yang tidak mampu memungut honorium, mendirikan satu kantor di daerah domisili dan menggunakan kantor tersebut sebagai satu-satunya kantor notaris yang bersangkutan dan menjalankan tugasnya sehari-hari. Larangan etika bagi notaris diatur dalam pasal 4 Kode Etik Notaris tahun 2015 dan berikut ringkasannya. 1. Memiliki lebih dari satu kantor, yaitu kantor cabang atau kantor perwakilan. 2. Mendirikan papan nama atau tulisan bertuliskan kantor notaris. 3. Untuk mendapatkan klien, notaris bisa bekerja sama dengan biojasa, orang atau badan hukum yang bertindak sebagai perantara. 4. Pendatangan akta yang proses pembuatan telah disiapkan oleh pihak lain. 5. Kirim minuta klien untuk ditandatangani. Selanjutnya, advokat dan konsultan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 18, advokat adalah orang yang paling berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Pembagian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat meliputi konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya,
kepentingan klien dengan mendapatkan honorium atau imbalan atas jasa yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan klien, atau memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Baik teman-teman, itulah materi yang telah dipaparkan oleh kelompok kami mengenai etika profesi dan tanggung jawab profesi hukum. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.